Bayangkan sejenak suasana pagi di rumah seorang pensiunan. Matahari baru naik, teh hangat masih mengepul di meja, dan suara televisi terdengar pelan di ruang tengah. Di saat seperti itulah biasanya pikiran mulai berjalan ke banyak arah. Bulan apa sekarang? Kebutuhan apa yang akan datang? Kapan gaji masuk? Apakah tahun ini ada THR? Benarkah ada rapel? Dan kalau memang ada, kapan masuknya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terdengar sederhana, tetapi bagi para pensiunan, inilah hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar angka di rekening, melainkan soal ketenangan hidup, soal rencana belanja rumah tangga, soal biaya kesehatan, soal membantu anak dan cucu, dan soal menjaga martabat setelah puluhan tahun mengabdi. Karena itu, hari ini kita akan berjalan bersama menyusun gambaran yang utuh, peta yang lebih lengkap agar Bapak dan Ibu tidak lagi merasa seolah sedang menebak-nebak nasib sendiri dari potongan kabar yang simpang siur. Seringkali yang membuat hati pensiunan tidak tenang bukan hanya soal jumlah uang yang diterima, tetapi soal ketidakpastian. Ketika informasi datang setengah-setengah, ketika ada yang bilang cair minggu ini, ada yang bilang menunggu keputusan baru, ada pula yang mengabarkan rapel besar tanpa penjelasan yang masuk akal, maka yang muncul bukan ketenangan, melainkan kebingungan. Padahal, masa pensiun seharusnya bukan masa yang dipenuhi kecemasan setiap kali membuka ponsel. Masa pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hasil pengabdian, masa untuk bernapas lebih lega, masa untuk hidup lebih sederhana, namun tetap terhormat. Itulah sebabnya memahami peta lengkap gaji, THR, dan rapel di tahun 2026 menjadi sangat penting. Ketika peta sudah jelas, langkah akan lebih tenang. Ketika alur sudah dipahami, hati tidak mudah goyah. Ketika kita tahu mana yang rutin, mana yang musiman, mana yang perlu ditunggu, dan mana yang masih sebatas pembahasan, maka kita tidak akan mudah dibawa arus rumor. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu gaji pensiunan bulanan. Inilah fondasi utama yang menopang kehidupan para pensiunan dari bulan ke bulan. Bagi sebagian orang, gaji pensiun mungkin terlihat sebagai sesuatu yang rutin dan biasa. Tetapi bagi jutaan pensiunan, justru pembayaran bulanan inilah yang menjadi nadi kehidupan. Dari sinilah biaya listrik dibayar, kebutuhan dapur dipenuhi, obat-obatan dibeli, iuran rutin diselesaikan, dan berbagai kebutuhan keluarga lainnya ditopang. Karena sifatnya yang paling rutin, gaji pensiunan seharusnya menjadi bagian yang paling dipahami secara tenang. Bapak dan Ibu perlu memandang gaji bulanan bukan sekadar uang masuk, tetapi sebagai dasar perencanaan hidup. Ketika dasar ini kokoh, maka urusan lain seperti THR dan kemungkinan rapel bisa dilihat sebagai tambahan, bukan sebagai satu-satunya harapan. Di tahun 2006, hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa penghasilan pensiun bulanan tetap menjadi poros utama. Banyak orang terlalu fokus menunggu kabar besar, padahal justru yang paling menentukan kestabilan hidup adalah pembayaran rutin yang datang setiap bulan. Ketika pembayaran bulanan lancar, keluarga bisa menyusun prioritas dengan lebih terukur. Ketika pembayaran bulanan masuk tepat waktu, maka kebutuhan pokok tetap aman. Dan ketika pembayaran bulanan stabil, maka segala kabar tambahan seperti THR atau rapel bisa diterima dengan pikiran jernih, bukan dengan tekanan berlebihan. Jadi, langkah pertama dalam memahami peta tahun 2026 adalah menempatkan gaji pensiun pada posisi yang benar, yaitu sebagai tulang punggung, sebagai pusat dari seluruh perencanaan keuangan keluarga pensiunan. Lalu datanglah komponen kedua yang selalu ditunggu dengan hati berdebar, yaitu THR. Disinilah suasana mulai berubah. Kalau gaji bulanan adalah nafas yang teratur, maka THR adalah angin segar yang datang pada saat kebutuhan biasanya meningkat. Menjelang hari raya, pengeluaran rumah tangga hampir pasti bertambah. Ada kebutuhan dapur yang lebih besar, ada keinginan berbagi dengan anak cucu, ada biaya transportasi jika harus bepergian, ada kebutuhan pakaian, bingkisan, dan mungkin juga keinginan sederhana untuk menikmati suasana yang lebih hangat bersama keluarga. Karena itu THR bukan sekadar bonus, melainkan penyangga emosi dan penyangga sosial. Dengan adanya THR, para pensiunan tidak merasa tertinggal di momen ketika seluruh keluarga sedang menyambut hari besar dengan sukacita. Namun ada hal penting yang perlu dipahami. THR bukan pengganti gaji, bukan pula rapel, dan bukan sesuatu yang boleh dipahami secara campur aduk. Inilah yang kadang membuat banyak orang bingung. Begitu mendengar kata THR, ada yang langsung mengira akan cair bersamaan dengan rapel. Ada pula yang menyangka jumlahnya akan berlipat-lipat. Padahal, dalam logika yang lebih sehat, THR perlu dilihat sebagai komponen tersendiri yang hadir untuk menjawab kebutuhan musiman, terutama menjelang hari raya. Dengan memahami letaknya di peta keuangan, Bapak dan Ibu akan lebih bijak dalam menyikapinya. THR itu membantu, THR itu meringankan, THR itu menyenangkan, tetapi THR bukan alasan untuk menyusun pengeluaran secara berlebihan. Justru karena sifatnya datang di momen tertentu, THR sebaiknya digunakan dengan keseimbangan antara kebutuhan, kebahagiaan, dan kehati-hatian.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan gejolak perasaan, yaitu rapel. Kata ini saja sudah cukup membuat banyak orang waspada sekaligus berharap. Rapel memiliki daya tarik yang kuat karena sering dikaitkan dengan pembayaran selisih yang selama ini belum diterima. Ada sensasi tersendiri ketika orang membayangkan uang yang seharusnya sudah masuk pada masa tertentu lalu dibayarkan sekaligus. Disinilah letak daya pikatnya. Rapel terdengar seperti hadiah yang tertunda, seperti pintu tambahan yang tiba-tiba terbuka. Tetapi justru karena daya pikat itulah, rapel sering menjadi lahan paling subur bagi kabar yang dilebih-lebihkan. Setiap kali muncul isu baru, banyak orang langsung membayangkan angka besar, tanggal pencairan dekat, dan proses yang mudah. Padahal, kenyataannya rapel selalu berkaitan dengan proses administratif, penetapan kebijakan, validasi data, dan perhitungan yang rinci. Supaya lebih tenang, kita perlu melihat rapel dengan cara yang lebih dewasa. Rapel bukan kejutan ajaib yang bisa muncul tanpa dasar. Rapel lahir dari adanya penyesuaian yang berlaku surut. Artinya, harus ada lebih dulu landasan yang jelas mengenai perubahan atau penyesuaian pembayaran. Setelah itu masih ada proses penghitungan, penetapan siapa yang berhak, berapa besar selisihnya, untuk periode berapa, dan melalui jalur mana dibayarkan. Jadi, rapel selalu berada di wilayah yang lebih teknis. Inilah sebabnya mengapa Bapak dan Ibu tidak boleh memandang rapel seperti memandang gaji bulanan. Gaji bulanan memiliki pola yang lebih stabil. THR memiliki momen yang lebih mudah dibaca. Rapel justru bergantung pada banyak tahapan yang harus selesai lebih dahulu. Dengan memahami karakter ini, harapan tetap boleh ada, tetapi tidak berubah menjadi kekecewaan hanya karena ada kabar burung yang belum tentu benar. Kalau kita ibaratkan tahun 2026 sebagai sebuah rumah, maka gaji bulanan adalah fondasi, THR adalah ruang tamu yang membawa suasana hangat saat momen istimewa, dan rapel adalah ruangan tambahan yang mungkin ada, mungkin juga belum dibuka, sampai semuanya benar-benar siap. Dengan gambaran seperti ini, kita bisa lebih mudah membedakan mana yang rutin, mana yang periodik, dan mana yang bergantung pada keputusan lanjutan. Ini penting sekali karena banyak pensiunan secara tidak sadar justru menempatkan rapel sebagai pusat harapan, padahal seharusnya yang dijadikan pegangan utama tetaplah gaji bulanan dan pengelolaan yang disiplin. Jika kemudian THR datang, itu menambah kelonggaran. Jika di kemudian hari rapel benar-benar dibayarkan, itu menjadi rezeki tambahan yang patut disyukuri. Tetapi hidup tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang prosesnya belum final. Ada satu hal lagi yang sangat penting dalam membaca peta tahun 2026 ini, yaitu hubungan antara informasi dan ketenangan batin. Di zaman sekarang, informasi datang terlalu cepat, tetapi tidak semuanya datang dengan kejernihan. Kadang hanya satu pesan pendek di grup bisa membuat puluhan orang panik. Kadang satu video dengan judul mencolok bisa mengubah suasana hati seharian. Ada yang langsung merasa senang berlebihan, ada yang langsung resah, ada pula yang langsung menyusun rencana pengeluaran, padahal kabarnya sendiri belum pasti. Ini berbahaya. Mengapa? Karena keuangan pensiunan bukan ruang untuk berjudi dengan kabar. Keuangan pensiunan harus dibangun di atas kepastian, kehati-hatian, dan perencanaan. Maka jika ada satu nasihat yang perlu dipegang erat di tahun 2026, nasihat itu adalah ini. Jangan pernah mendahului kepastian dengan pengeluaran. Nasihat itu mungkin terdengar sederhana tetapi sangat kuat. Jangan mendahului kepastian dengan pengeluaran. Artinya, kalau gaji rutin yang sudah jelas baru masuk sekian, maka belanjalah berdasarkan itu. Kalau THR belum benar-benar diterima, jangan dulu menyusun pengeluaran seolah uangnya sudah ada di tangan. Apalagi soal rapel, jangan sampai ada rencana besar, pinjaman baru, atau janji ke sana kemari hanya karena mendengar kabar bahwa rapel akan cair. Sikap seperti ini bukan berarti pesimis, melainkan bentuk kebijaksanaan. Orang yang bijak tidak menolak harapan, tetapi juga tidak membiarkan harapan mengalahkan akal sehat. Justru dengan cara itulah para pensiunan bisa menjaga ketenangan hidup. Harapan tetap hidup, tetapi kaki tetap berpijak di tanah. Sekarang bayangkan seorang pensiunan yang memahami peta tahun 2026 ini dengan baik. Setiap awal bulan ia tahu apa yang harus dilakukan ketika pembayaran rutin masuk. Sebagian untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk cadangan, sebagian lagi untuk kebutuhan yang sifatnya sosial atau keluarga. Menjelang momen hari raya, ia menanti THR dengan rasa syukur, tetapi tidak kehilangan kendali. Jika ada kabar tentang rapel, ia menyimak dengan hati-hati, tidak menelan mentah-mentah, dan tidak pula langsung menyebarkannya tanpa saringan. Sikap seperti ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya inilah bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya di masa pensiun. Kemerdekaan dari kepanikan, kemerdekaan dari kabar simpang siur, dan kemerdekaan dari tekanan sosial yang sering membuat orang merasa harus selalu mengikuti arus. Peta yang lengkap juga berarti memahami bahwa setiap komponen pembayaran memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan. Gaji bulanan fungsinya menjaga keberlangsungan. THR fungsinya memberi kelonggaran pada momen tertentu. Rapel, jika ada, fungsinya menutup selisih yang seharusnya sudah diterima.
Ketika tiga hal ini sudah dipahami letaknya, maka tidak akan ada lagi campur aduk yang membuat hati mudah gelisah. Banyak orang justru lelah bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena terlalu banyak informasi yang tidak ditata, maka tugas kita sekarang bukan menambah kebisingan, melainkan menata cara pandang. Begitu cara pandang tertata, maka semua kabar akan masuk ke tempatnya masing-masing. Gaji bulanan dilihat sebagai pegangan, THR dilihat sebagai bantuan musiman, rapel dilihat sebagai kemungkinan tambahan yang menunggu proses. Dalam suasana ekonomi yang serba berubah, pola pikir seperti ini menjadi sangat penting, karena kehidupan pensiunan bukan hanya soal berapa uang yang masuk, tetapi soal seberapa baik uang itu dikelola. Ada pensiunan yang jumlah penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi hidupnya tenang karena ia punya cara pandang yang tertib. Sebaliknya ada juga yang menerima tambahan tertentu, tetapi tetap gelisah karena pikirannya selalu dipenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Maka, ketika membicarakan peta lengkap gaji, THR, dan rapel, kita sebenarnya tidak hanya sedang membicarakan uang, kita juga sedang membicarakan kedewasaan, kita sedang membicarakan keteguhan hati, kita sedang membicarakan cara menjalani masa tua dengan kepala tegak dan langkah yang tidak mudah goyah. Di titik ini, Bapak dan Ibu mungkin mulai merasakan bahwa yang paling penting sebenarnya bukan sekadar tahu apakah ada ini atau itu, melainkan punya pegangan berpikir yang benar. Kalau pegangan itu sudah ada, maka setiap informasi baru bisa langsung ditempatkan. Ketika ada kabar soal pencairan, kita bertanya dengan tenang, apakah ini menyangkut gaji rutin, THR, atau rapel? Kalau menyangkut gaji rutin, kita cek kesiapan administrasi dan rekening. Kalau menyangkut THR, kita menunggu pada momentum yang wajar dan menyiapkan penggunaannya dengan bijak. Kalau menyangkut rapel, kita tidak terburu-buru karena kita tahu ada jalur dan proses yang harus dilalui. Dengan cara seperti ini, pensiunan tidak lagi menjadi penonton yang cemas, melainkan menjadi orang yang mengerti alurnya sendiri. Ada pula sisi kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Para pensiunan bukan angka dalam daftar pembayaran. Mereka adalah orang-orang yang pernah menghabiskan masa muda untuk mengabdi. Ada guru yang mengajar dari desa ke desa, ada pegawai yang bertahun-tahun menata administrasi negara, ada tenaga kesehatan yang menjaga masyarakat, ada aparat yang menjaga keamanan, ada begitu banyak pengabdian yang tidak selalu terlihat di permukaan. Karena itu setiap pembicaraan soal gaji, THR dan rapel sesungguhnya juga menyentuh rasa penghargaan. Ketika pembayaran lancar, ketika hak jelas, ketika informasi tidak simpang siur, maka itu bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga urusan martabat. Dan martabat inilah yang harus dijaga bersama. Maka tahun 2026 seharusnya tidak dihadapi dengan rasa takut, melainkan dengan kesiapan. Siapkan pikiran agar tidak mudah terombang-ambing. Siapkan keluarga agar tahu mana kabar yang perlu disaring. Siapkan administrasi agar tidak ada kendala yang sebenarnya bisa dicegah. Siapkan juga hati untuk membedakan antara harapan yang sehat dan ekspektasi yang berlebihan. Karena seringkali masalah terbesar bukan datang dari luar, tetapi dari cara kita memproses kabar di dalam hati sendiri. Ketika hati terlalu cepat berharap pada sesuatu yang belum pasti, maka kekecewaan mudah datang. Sebaliknya, ketika hati dilatih untuk tenang dan rasional, maka bahkan saat menunggu pun hidup tetap terasa damai. Dalam banyak keluarga, pensiunan juga menjadi pusat kebijaksanaan. Anak-anak dan cucu sering melihat orang tua sebagai tempat bertanya, tempat belajar bersikap. Karena itu ketenangan pensiunan memiliki efek yang luas. Ketika seorang ayah atau ibu yang sudah pensiun bisa menunjukkan sikap tenang dalam menghadapi kabar apapun, maka seluruh rumah ikut belajar tentang kedewasaan. Sebaliknya, kalau setiap rumor langsung membuat rumah gaduh, maka suasana keluarga pun ikut mudah terguncang. Jadi, memahami peta gaji, THR, dan rapel bukan hanya menolong diri sendiri, tetapi juga menolong keluarga agar tidak hidup dalam suasana panik. Ini penting, sebab masa pensiun bukan hanya soal pribadi, tetapi juga soal warisan sikap yang ditinggalkan pada anak cucu. Sekarang mari kita letakkan semuanya dalam satu pandangan yang utuh. Gaji bulanan adalah hal yang paling pokok, paling rutin, dan paling layak dijadikan dasar pijakan. THR adalah bagian yang datang pada momen khusus untuk meringankan beban sekaligus menambah kebahagiaan. Rapel adalah wilayah yang perlu dipahami dengan kesabaran karena selalu terkait proses, kebijakan, dan perhitungan. Tiga unsur ini tidak boleh ditukar tempatnya. Ketika tertukar, hidup menjadi tidak tenang. Ketika ditata dengan benar, maka masa pensiun akan terasa lebih ringan. Peta yang lengkap bukan berarti semua jalannya selalu mulus, tetapi berarti kita tahu arah, tahu posisi, dan tahu bagaimana bersikap ketika ada kabar baru datang.
Akhirnya, yang paling penting dari semuanya adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kebijaksanaan. Harapan itu perlu karena tanpa harapan hidup terasa kering. Tetapi harapan juga perlu dijaga agar tidak berubah menjadi luka hanya karena kita terlalu cepat percaya pada hal yang belum jelas. Di sisi lain, kebijaksanaan itu penting karena kebijaksanaanlah yang membuat orang tetap tenang walau dunia di sekelilingnya ribut. Maka untuk tahun 2026 ini, mari kita pegang dua hal sekaligus. Tetap berharap tetapi tetap waras, tetap optimis tetapi tetap hati-hati, tetap menanti kabar baik tetapi tetap menata hidup berdasarkan apa yang sudah pasti ada di tangan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu merasa lebih tenang setelah melihat peta ini secara utuh, maka itulah tujuan terpentingnya. Bukan sekadar membuat Anda tahu istilah-istilah yang ramai dibicarakan, tetapi membuat Anda pulang dengan hati yang lebih mantap. Ketika nanti ada lagi kabar tentang gaji, THR, atau rapel, semoga Bapak dan Ibu tidak lagi mudah terguncang. Semoga Bapak dan Ibu langsung bisa berkata dalam hati, saya paham letaknya, saya tahu mana yang rutin, mana yang musiman, mana yang perlu proses, dan saya tidak akan mendahului kepastian dengan kekhawatiran. Sebab pada akhirnya, yang paling mahal di masa pensiun bukan hanya uang, melainkan ketenangan. Dan ketenangan itu lahir bukan dari rumor, melainkan dari pemahaman yang jernih. Jadi jangan lewatkan inti dari semuanya. Peta lengkap tahun 2026 ini bukan sekadar peta tentang uang, tetapi peta tentang cara hidup yang lebih tenang. Gaji memberi dasar, THR memberi kelonggaran, rapel memberi kemungkinan tambahan, dan kebijaksanaan memberi arah. Kalau empat hal itu bisa berjalan bersama, maka masa pensiun bukanlah masa menunggu dengan gelisah, melainkan masa hidup dengan lebih sadar, lebih tertata, dan lebih bermartabat. Semoga setiap pembayaran yang masuk membawa berkah, setiap penantian yang dijalani membawa kesabaran, dan setiap langkah yang diambil selalu dilandasi hati yang tenang. Itulah peta yang sesungguhnya, bukan hanya peta angka, tetapi peta kehidupan.